Teman-teman semua, semoga bisa terhibur dengan cerita yang Mimin bagikannya. Dan jangan lupa untuk dukung Mimin dengan mengklik subscribe, like, dan komen. Oke, kita gaspol! Bab 65-66. Montir cantik milik CEO. Kalau kau tidak mau menikah dengan Lintang, maka aku akan menarik semua dana yang telah kukucurkan ke perusahaan itu, berikut dengan bunganya terhitung sejak 10 bulan yang lalu. Dek. Wajah Dimitri menjadi pias, tak ada sorot menantang lagi dari kedua netranya. Dihadapkan dengan dua pilihan, pergi atau tetap di sini untuk menikah dengan Lintang malam ini juga. Hidup adalah pilihan, kamu hanya bisa memilih satu. Tidak bisa keduanya. Ujar Leo seperti tahu apa yang tengah dipikirkan oleh pria di hadapannya, seraya tersenyum smirk dengan tatapan yang begitu dalam. Aku tidak punya waktu. Cepat putuskan sekarang juga. Sungut Leo tegas. Baiklah. Aku akan menikah dengan Lintang. Tapi, Leo langsung bangun dari duduknya, aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Persiapkan dirimu. Sebentar lagi akan ada orang yang datang untuk membantumu berganti pakaian. Itu adalah kalimat terakhir yang Leo katakan, sebab sedetik kemudian dia kembali melangkah keluar dari kamar tersebut. Tidak lupa Leo pun mengambil ponselnya yang masih ada di genggaman Dimitri dengan kasar. Sementara di ruangan itu hanya menyisakan Dimitri, yang masih terpaku hingga lagi-lagi harus menelan pil pahit berhadapan dengan Leo. Jika saja aku lebih teliti saat itu, semua tidak akan terjadi. Pekik Dimitri seraya menjambak rambutnya sendiri, frustasi. Carikan pakaian ganti yang terbaik untuk Dimitri. Mereka akan menikah malam ini juga. Ucap Leo berbicara sambil berjalan menuju lift lagi. Angga sampai tidak bisa berkata-kata, Leo selalu memiliki caranya sendiri untuk menjadi penyelamat bagi keluarga besarnya. Angga ingat betul bagaimana Leo dengan sukarela membantu perusahaan Dimitri, tanpa meminta imbalan apapun padahal nominal yang dikeluarkan tidak sedikit. Meski terlihat dingin dan cuek, nyatanya Leo lah orang yang paling peduli pada sekitarnya. Cek, kenapa bengong? Ayo masuk, kau harus menjelaskan sesuatu padaku. Seru Leo setelah masuk ke dalam lift, sementara asistennya itu masih terpaku tepat di depan pintu lift yang terbuka lebar. Dek. Angga bersusah payah menelan saliva-nya. Terpaksa Angga pun ikut masuk ke dalam lift tersebut. Maaf, Tuan. Hanya itu yang bisa Angga katakan. Cek, aku sudah tahu. Kau sengaja menabrak taksi yang dikendarai Dimitri, bukan? Angga mengangguk pelan sambil menunduk, tak berani menatap langsung wajah tuannya. It's okay. Tidak apa-apa. Leo menepuk bahu Angga dengan tersenyum penuh arti, membuatnya malah semakin terlihat menakutkan. Aku akan memotong gajimu sebagai biaya kerusakan mobil kesayanganku, yang kau pakai untuk menabrak taksi Dimitri. 354 tiap bulannya. Bagaimana? Rasanya Angga ingin menangis dan berteriak sekencang-kencangnya, untuk meluapkan kekesalannya pada Leo. Bukankah tadi dia mengatakan bagaimanapun caranya, jangan biarkan Dimitri sampai pergi dan melakukan penerbangan kemanapun. Dan itulah cara yang Angga pilih, sengaja menabrak taksi yang di dalamnya ada Dimitri agar kendaraan itu berhenti seketika. Namun Angga tidak semena-mena pada supir yang mengendarai kendaraan itu. Angga memberikan kartu nama tuannya yang tertulis di sana ada nama besar perusahaan Barus. Setelah itu Angga langsung membawa Dimitri dengan sedikit paksaan dan juga ancaman. Angga mengatakan bahwa Leo bisa melakukan apapun jika keinginannya tidak dituruti, termasuk pada Dimitri yang bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Leo. Jangan lupa siapkan juga penghulunya. Dan ingat, jangan sampai ada wartawan yang meliput kejadian malam ini. Tegas Leo dengan tatapan tajam membuyarkan lamunan Angga, yang memikirkan kejadian beberapa jam lalu. Baik, Tuan. Jawab Angga sedikit lesu mengingat gajinya akan dipangkas untuk mengganti kerusakan mobil Leo. Jika saja Leo tahu Angga memberikan kartu namanya pada supir taksi tadi,
mungkin bulan ini Angga tidak akan menerima gajinya. Pukul 7 malam. Ibu kota tiba-tiba diguyur hujan lebat. Lintang beserta keluarga besarnya masih terjebak dalam kemacetan lalu lintas malam itu. Di dalam mobil yang dikendarai oleh Tuan Thomas hanya ada keheningan. Tidak ada senda gurau, bahkan sekedar berbicara satu sama lain pun tak ada. Sejak masuk ke dalam mobil, Lintang hanya membuang pandangan keluar jendela. Pun begitu dengan Nyonya Bia yang duduk di sisi kiri Tuan Thomas, yang tengah menjadi supir pribadi mereka. Setelah kembali sadar, Nyonya Bia tidak mengatakan sepatah kata pun. Terlihat dari rautnya, ibu satu anak itu masih sangat shock dan tidak percaya atas kejadian yang begitu cepat ini. Sementara di mobil yang lain, Eyang Putri duduk di belakang bersama dengan Nyonya Inara dan Tuan Peter duduk di samping supir pribadi keluarga Barus. Untuk keluarga besar mereka yang lain diminta oleh Eyang untuk tidak ikut serta, sebab semakin banyak orang akan semakin menarik perhatian. Sudah lebih dari 40 menit kendaraan mereka masih belum tiba di hotel tempat acara berlangsung. Leo melihat arloji di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 8 tapi mereka belum juga tiba. Gumam Leo yang duduk di lobi hotel bersama Angga dan satu orang penghulu. Akibat terlalu sibuk mengerjakan ini dan itu, tanpa disadari Leo sudah melupakan sesuatu yang penting. Bahkan sampai detik ini pun Leo tidak menyadari hal itu. Alexandra. Entah bagaimana nanti hubungannya. Leo yang tidak ada kabar seharian pasti menjadi tanda tanya besar di kepala gadis itu. Ah, sudahlah. Mungkin saja Ale akan mengerti jika nanti Leo menjelaskannya. Tuan. Angga bangun dari duduknya saat melihat beberapa orang masuk ke dalam lobi. Akhirnya, gumam Leo yang langsung beranjak menghampiri ke-6 orang tersebut. Setelah berbicara sedikit, Leo langsung mengajak ke semua orang itu untuk menuju salah satu kamar yang ada calon mempelai prianya. Lintang menghembuskan nafasnya, sesak, saat Yeo sama sekali tidak menyapanya lagi. Mereka semua pun masuk ke dalam lift menuju lantai 4. Saat pintu kamar terbuka, semua mata langsung tertuju pada satu orang pria, yang sudah rapi dengan jas berwarna dark blue lengkap, dengan dasi kupu-kupu yang terpasang di kerah bajunya. Tidak perlu berlama-lama. Langsung saja laksanakan akad nikahnya. Ucap Leo yang diaminkan oleh seluruh keluarga. Lagi pula apa yang ditunggu lagi, pernikahan impian mereka sudah hancur, tak ada lagi pesta meriah yang akan dilaksanakan lusa nanti. Sudah bagus Leo masih mau mengurusi hal ini. Jika tidak, sudah dipastikan keluarga besar mereka akan terkena imbasnya. Bagaimana saksi, sah? Tanya penghulu sesaat setelah Dimitri mengucapkan ijab kabulnya. Sah. Jawab seluruh keluarga serempak. Meski menikah di bawah tangan, tapi mahar yang diberikan Dimitri tidak main-main. Pria itu memberikan satu set perhiasan dengan harga mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Memang hadiah itu sudah Dimitri persiapkan, dan akan diberikan pada Lintang setelah resepsi mereka selesai diadakan. Namun nasi sudah menjadi bubur dan tidak mungkin kembali lagi menjadi nasi, bukan? Maka mau tidak mau Dimitri harus menelan bubur itu meskipun rasanya hambar, tanpa garam dan bumbu yang lain. Angga. Bereskan. Ujar Leo pada asistennya. Maksud Leo adalah Angga harus membuat penghulu itu tutup mulut untuk selama-lamanya. Jangan sampai setelah kejadian ini dia bernyanyi dan membuat blunder pada media. Baik, Tuan. Angga pun keluar dari kamar itu bersama dengan Pak Penghulu. Sementara di dalam ruangan itu masih ada ketegangan. Dimitri. Aku tahu kau orang yang baik. Maaf aku memakai cara konyol ini. Batin Leo menatap sedih wajah Dimitri. Pria itu tengah berpikir, bagaimana jika dirinya yang berada di posisi Dimitri. Oh, ayolah, siapapun pasti tidak ingin ada di posisinya sekarang. Hampir menikah dengan wanita yang disayangi, namun wanita itu tiba-tiba membatalkan di 3 hari sebelum pernikahan. Belum lagi wanita itu dengan lantang mengatakan bahwa mencintai pria lain. Dimitri.
Sudah jatuh tertimpa duren pula. Sudah jatuh kena duri pula. Sakitnya double, tentu saja. Dimitri. Nyonya Bia akhirnya mengeluarkan suaranya lagi, namun suara itu terdengar berbeda. Ada getaran dan tangis yang tertahan saat wanita itu menyebutkan nama Dimitri. Aku yakin kamu pria baik dan bijaksana. Bagaimana kehidupan Lintang selanjutnya aku tidak ingin tahu lagi. Aku serahkan Lintang padamu. Dek. Lintang langsung melihat ke arah Mom Bia. Mom. Pekik Lintang tidak suka. Namun seolah tak terlihat, Nyonya Bia sama sekali tidak terusik dengan suara Lintang yang memecah keheningan di kamar tersebut. Eyang Putri dan kedua orang tua Leo pun terkejut, dengan kalimat yang terlontar dari mulut Nyonya Bia, begitupun dengan sang suami, Tuan Thomas. Sepertinya sudah tidak ada alasan lagi aku berada di sini. Kalau begitu aku permisi. Nyonya Bia pun beranjak dari duduknya, kemudian tanpa mengatakan apapun lagi langsung pergi begitu saja, bahkan panggilan sayang pun pada anaknya tidak ada. Bab 66. Setelah perginya Nyonya Bia dari kamar hotel itu, yang juga diikuti oleh seluruh keluarga, kecuali si pengantin baru, kini Leo tengah berada di lobi hotel, mengantarkan keluarganya untuk kembali ke kediaman Eyang Putri. Astaga, Leo menepuk keningnya pelan. Karena banyaknya permasalahan yang harus dia selesaikan hari ini sampai membuatnya lupa pada Alexandra. Padahal dia sudah bilang akan menjemputnya di perusahaan Lincoln selepas jam pulang kantor. Bagaimana ini? Tanyanya pada diri sendiri dengan wajah kebingungan. Ada apa, Leo? Tanya Dat Peter yang sudah berada di samping pintu mobilnya. Eyang Putri dan Nyonya Inara pun ikut terkejut dengan tingkah Leo yang terlihat aneh. Sementara Aunty Bia dan Uncle Thomas sudah lebih dulu pergi untuk pulang ke rumah mereka. Dat, hubungi supir Eyang saja ya. Aku pinjam mobilnya. Dengan tergesa-gesa Leo bergegas masuk ke dalam mobil itu, lalu duduk sempurna di kursi pengemudi. Untung saja supir pribadi Dat Peter masih setia menunggu di lobi. Jadi Leo bisa leluasa meminjam mobil pribadi dedinya, karena tidak mungkin Leo menjemput Ale menggunakan mobilnya yang rusak yang disebabkan oleh ulah asistennya Angga. Tanpa pamit, Leo langsung tancap gas keluar dari pelataran hotel tersebut. Astaga, dasar anak itu. Kenapa pergi tanpa permisi, dasar gak sopan. Ini kan masih ada Eyang. Gerutu Nyonya Inara kesal, memandang lurus kendaraan roda 4 yang dikendarai putranya itu yang kini sudah tak terlihat lagi. Angga. Tuan Peter memanggil Angga yang posisinya berada di belakang mereka. Memang kenapa mobil Leo? Bukannya tadi kamu yang membawanya ke sini? Tanya Dat Peter meminta penjelasan. Hute Tuan. Angga terbata bahkan sebelum dia bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Sudahlah nanti saja bahasnya, aku sudah lelah. Sahut Eyang tak sabaran. Memang ini sudah lewat pukul 9, ditambah cuaca pun tak sebagus tadi sore. Gerimis tiba-tiba saja mendera kawasan itu. Membuat tebu renta Eyang semakin terasa lelah dan ingin segera beristirahat. Tidak perlu panggil sopir lagi. Terlalu lama. Pesankan saja taksi. Seru Eyang lagi pada Angga. Wanita paruh abad itu lalu masuk kembali ke dalam lobi untuk sekedar duduk di kursi yang ada di dalam lobi tersebut. Berada di tengah kemacetan, sekali lagi membuat Leo memijit pelipisnya yang berkedut nyeri. Bahkan rasa bersalah pun menyeruak begitu saja. Permasalahan Lintang benar-benar membuang banyak energi yang Leo punya. Jangankan untuk memberi kabar pada kekasihnya, untuk sekedar makan saja Leo lupa. Sampai sekarang tak ada makanan sedikit pun yang masuk ke perutnya, hanya air putihlah satu-satunya yang menjadi sumber energi pria itu. Leo melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tak terasa sudah lebih dari 30 menit dia terjebak di tengah hujan dan kemacetan malam itu. Jika sudah begini rasanya Leo ingin sekali bisa menghilang dalam sekejap mata, dan langsung berada di depan wanitanya, tak perlu lagi bermacet-macetan seperti ini.
Ratusan kali Leo sudah mencoba untuk menghubungi nomor ponsel Alexandra, tapi hasilnya nihil. Hanya berdering namun sama sekali tak mendapatkan respon dari seberang sana. Panik, kesal, marah semua berbaur menjadi satu. Pikiran Leo kacau. Takut sekali rasanya jika sampai Ale salah paham dan menganggapnya tak bisa menepati janji. Padahal Leo memiliki alasan kuat di balik itu. Sayang, kamu di mana? Sudah pulang atau masih di kantor? Aku sudah di jalan, tolong kabari aku. Maaf aku tidak menepati janji untuk menjemputmu tadi sore. Sayang, tolong angkat teleponku. Kalau begitu aku langsung otu ke rumahmu saja, ya. Tunggu aku. Aku akan jelaskan semuanya. Pesan bergerombol Leo kirimkan melalui aplikasi hijau pada Alexandra, semuanya terkirim dengan sempurna, centang 2 abu-abu. Namun hingga beberapa detik belum juga dibaca. Padahal tertulis di sana dengan sangat jelas, Ale aktif di aplikasi tersebut 15 menit yang lalu. Sudah pasti Alexandra marah besar kali ini. Setelah jalanan mulai sedikit lengang tidak begitu macet seperti sebelumnya, Leo langsung tancap gas, membawa roda 4 milik dedinya membelah jalan raya malam itu. Sementara itu di waktu dan tempat yang berbeda. Sore itu setelah menunggu dan tak ada kabar, akhirnya Ale memutuskan untuk ikut pulang bersama dedinya. Namun saat di jalan, Ale tidak sengaja melihat sesuatu yang janggal. "Kamu mau kemana, nak?" tanya Datzak saat sang putri sulung tiba-tiba membuka pintu mobil. Untung saja mereka masih terjebak di lampu merah, jadi tak ada kendaraan yang lalu lalang di belakang mobil pribadi dedinya. "Dat, duluan saja. Nanti aku pulang sendiri." Setelah mengatakan hal itu, Ale langsung menutup pintu mobil dan berlari ke satu titik. Namun karena lampu sudah kembali berwarna hijau, mau tidak mau kendaraan itu pun kembali melanjutkan perjalanan. "Stop!" Ale tiba-tiba berteriak lalu menarik seorang wanita, yang tengah menangis terseduh di jalanan itu, menariknya dari seorang pria yang terus mencoba membuat wanita itu masuk ke dalam mobil. "Siapa kau berani-beraninya mencampuri urusanku, hah?" Pria itu melepaskan cengkeramannya dan sedikit mendorong wanita itu, hingga terhuyung ke belakang. Untunglah Ale sigap dan membantu menahan tubuh wanita yang posturnya menang lebih pendek dari dirinya. "Nona Alexandra," ucap wanita itu dengan terisak bahkan suaranya sampai bergetar. Ale bingung banyaknya orang di sekitar mereka, tapi tak ada satupun yang membantu melerai perkelahian yang tidak imbang itu. Mereka hanya jadi penonton seolah perdebatan itu menarik. Dunia memang sulit ditebak. Di saat orang terlihat jelas memerlukan bantuan tapi mereka lebih memilih mengabadikannya lebih dulu. Apakah dunia sudah semenyeramkan ini? Bisa tidak memperlakukan wanita itu tidak kasar, hah? Kau tidak malu melakukan hal tak beradab ini di tempat umum? Ale menyembunyikan wanita itu di belakang tubuhnya. Atau jangan-jangan otakmu itu sudah rusak, hingga tak lagi tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Ale mendongakkan kepalanya dengan tatapan tajam menantang. Jangan kira Ale takut, dia sudah pernah mendengar hal dan bentuk manusia yang lebih menakutkan dari pria yang berdiri di hadapannya ini. "Itu bukan urusanmu. Menyingkirlah." Pria itu mencoba menarik kembali tangan wanita yang masih bersembunyi di belakang Ale. Ale menepis tangan pria itu dengan kasar. "Kau lihat. Dia tidak mau. Jangan paksa lagi atau aku akan menghubungi polisi." "Hahaha. Silahkan. Hubungi saja polisi sekarang juga. Aku tidak takut." Tantang pria itu senyum menyeringai yang terlihat menjijikan di mata Ale. "Asal kau tahu saja, dia itu istriku. Jadi aku berhak melakukan apapun pada wanita itu." Dek. Ale terkejut bukan main. Bahkan saking terkejutnya Ale sampai menoleh ke belakang untuk bertanya, apa benar yang dikatakan pria itu hanya lewat tatapan matanya. Dan benar saja, wanita itu mengangguk dengan derayan air mata yang terus membanjiri wajahnya. "Mau dia istrimu, ibumu atau adikmu sekalipun, kau tidak berhak memperlakukannya dengan kasar seperti itu."
Pergi sekarang atau aku akan berbuat hal yang tidak pernah kau bayangkan. Pria itu tersenyum miring, lakukan saja. Aku ingin lihat wanita sepertimu bisa apa. Ucap pria itu lagi menatap Ale dengan tatapan penuh arti dari atas hingga bawah, membuat Ale tak bisa lagi mentolerir hal itu. Ale celingak-celinguk, melihat ke sekitarnya seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba, brak, 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 stop, dasar perempuan gila. Apa yang kau lakukan pada mobilku? Pria berambut cepak itu berlari ke arah depan mobilnya, yang kacanya sudah hancur dipukul secara membabi buta oleh Alexandra. Bahkan kaca spionnya ditendang begitu kencang hingga terlepas dari tempatnya dan tak berbentuk lagi. Bagaimana? Apa kau ingin melihat apa lagi yang bisa aku lakukan, Hem? Ale tersenyum smirk dengan wajah penuh kepuasan. Melihat pria itu masih sok, Ale pun segera mengajak pergi wanita itu. Sayang. Suara panggilan saat Ale dan wanita itu berlari di trotoar jalan. Dat. Ale tampak terkejut melihat mobil dedinya berhenti tepat di sampingnya berdiri. Ayo masuk. Ajaknya yang langsung diiyakan oleh Ale. Tangan Ale masih menggandeng erat lengan wanita itu. Sejak tadi Ale tak melepaskannya. Takut kalau pria itu mencoba kembali mengejar wanita tersebut. Kedua wanita itu pun masuk dan duduk di kursi penumpang bagian belakang. Entah sejak kapan Datzak sudah duduk di samping supir pribadi mereka. Dat, bukannya tadi Dat sudah pergi? Tanya Ale penasaran sambil sesekali menarik nafasnya yang masih terengah-engah. Tadi Dat meminta putar balik. Dat khawatir karena kamu pergi begitu saja tanpa memberi Dat alasan. Jawab Datzak sambil melihat putrinya melalui spion dalam mobil. Sorry, Dat. Datzak mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu Datzak langsung mengambil tisu, dan memberikan pada wanita yang duduk di sebelah putrinya. Hapus air matamu. Air matamu tidak pantas kamu keluarkan untuk laki-laki macam itu. Dek. Ale dan wanita di sampingnya terkejut mendengar ucapan Datzak. Berarti dedinya itu melihat semua kejadian tadi. Dat. Ale tak mampu melanjutkan tanyanya, namun sepertinya Datzak sudah tahu apa yang akan ditanyakan oleh sang putri. Dat sudah melihat semuanya. Kamu hebat, Nak. Dat bangga padamu. Datzak memang melihat semuanya dari dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari kejadian tadi. Datzak tidak tahu jika Ale ternyata sebarbar itu. Dan jika pria tadi ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan Ale, maka Datzak akan menjadi orang pertama yang membela putrinya. Sudah sangat jelas pria itu bersalah. Tapi dia malah terus menyulut emosi Alexandra. Ale tersenyum malu-malu seraya menggaruk alisnya yang sama sekali tidak gatal. Oh iya, Dat. Kenalkan. Ini Aleta. Dia sekretaris Leo.